idealisme seorang Soekarno adalah beliau meninggalkan Indonesia itu masih perawan, ya. Artinya beliau banyak menyuarakan ribuan pemuda Indonesia ya ke Eropa Timur, Eropa Barat, Rusia, saya sendiri ke Amerika ya. Saya tidak mau sumber daya alam itu dikelola oleh orang asing ya. Pengelolaan sumber daya itu harus oleh putra-putra terbaik Indonesia yang nanti pulang dari luar negeri. Itu satu ya. Kedua, beliau belum boleh menebang hutan 1 hektar pun. Darto catat ya, yang punya hutan seluas ini, paruh-paruh dunia ya, itu hanya Brasil, Kongo, dan Indonesia. Tanpa kita menebang hutan, dunia itu butuh paruh-paruh kita, butuh paruh-paruh Indonesia. Pemirsa Gatra TV kembali berjumpa di acara special interview. Kali ini kita berkesempatan untuk datang di seorang negarawan dan juga politisi senior Indonesia, dan belakangan ini juga sering mengisi wawancara-wawancara khusus karena memang pendapat-pendapat beliau dan juga masukan-masukan beliau kepada para generasi muda itu sangat bermanfaat. Sehingga kami kesempatan hari ini untuk hadir di rumahnya, yaitu di rumah Majen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Sidarto Danusubroto, sarjana hukum, dan tentunya semua sudah kenal dengan beliau sebagai mantan Ketua MPR dan juga sebagai politisi senior di PDIP dan juga sebagai mantan Kapolda di berbagai daerah, salah satunya di Jawa Barat dan juga di Sumatera bagian selatan. Terima kasih Pak Sidarto atas waktu yang diberikan kepada Gatra untuk berbicara kepada kami dan juga sedikit memberi pencerahan khususnya dalam keadaan politik saat ini. Dan tentunya selain Pak Sidarto, kita juga ditemani dengan pemret kami dari majalah Gatra, thegatra.com, Bapak Mas Muklisson. Mas Muklisson ini yang akan nanti meramaikan diskusi kita dan juga semoga pembicaraan kita hari ini hangat. Masalah politik tentunya. Ya, boleh. Politik dan juga pemimpinan bangsa di masa depan ya. Mungkin saya awali saja dengan menyapa Pak Sidarto dan juga menanyakan apa kabarnya Pak Sidarto dengan kesibukannya apa aja belakangan ini, boleh disampaikan mungkin? Ya, Bang, diwawancara itu salah satu pekerjaan saya ini ya. Dari mulai Rossi, lalu kemarin Berita Lora, lalu ya berturut-turut lah 2 hari sekali. Dan tentu memberi pencerahan banyak ya kepada mudah-mudahan pemirsa. Jadi sangat mengikuti perkembangan politik di tanah air nih Pak. Ya, karena saya dulu Ajudan Bung Karno sampai sekarang saya melayani 7 presiden ya Pak ya, yang saya ketahui. Tapi kalau sekarang ini Bapak melihat ini kan mendekati pemilu ya, dan mungkin setiap zaman berbeda. Kalau zaman Pak Karno kita habis penjajahan kemudian melakukan rekonsiliasi. Kalau sekarang apa yang Pak Sidarto melihat, apa yang diperlukan pemimpin seperti apa yang diperlukan oleh bangsa Indonesia ke depan agar juga bisa mendorong Indonesia lebih maju? Begini ya, menurut ramalan IMF dan World Bank ya. Dengan pertumbuhan ekonomi kita 5,7% ya, dan inflasi kita tidak lebih dari 3% ya. Kita ini di 2045 diramalkan sebagai salah satu the big five ya, dari negara-negara dunia ya. Jadi mudah-mudahan pemimpin yang kita pilih nanti juga orang yang mampu membawa kita ke sana ya, punya kemampuan. Apa itu kemampuan? Ya, dia harus pemimpin yang tumbuh dari bawah dan jam terbangnya harus cukup tinggi ya. Jam terbangnya sebagai pejabat negara, sebagai ya dia harus betul-betul orang yang dipilih tumbuh dari bawah dan mengalami banyak hal baik di daerah maupun di pusat ya. Tapi kalau dari 7 pemimpin yang pernah diikuti, ini cerita sedikit aja Pak Sidarto.
apakah setiap pemimpin memang ada keunikan jadi di antara diri mereka sehingga mereka juga bisa memimpin masyarakat rakyat Indonesia dengan baik? Dari pengalaman saya mendampingi itu Presiden itu, saya paling berkesan saat saya jadi ajudan Bung Karno. Bung Karno ya? Iya. Pasca Super Semar ya. Oh, pasca Super Semar ya. Tahun 66 ke sini ya. Karena sebelum itu ditahan semua. Oke. Jadi apa pengalaman menarik yang waktu itu dengan Bung Karno? Ya, beliau sudah jadi presiden di Euro, tidak ada power lagi kan. Kemudian mengalami, saya dampingi juga tahanan kota. Tahanan kota itu beliau ke Jakarta, Bogor ya, tapi harus ada expert dari Kutam Jaya dan entry dari Siliwangi. Begitu juga kalau kita ke Jakarta harus ada exit dari Siliwangi dan entry dari Kutam Jaya. Tapi kemudian 6 bulan berikutnya saya dampingi beliau sudah dalam tahanan rumah. Jadi beliau masih waktu itu juga tidak terpengaruh dengan status-status seperti itu waktu itu? Ya beliau, saya sayangkan bahwa selama dalam tahanan itu sudah obat-obat yang harus diberikan apa sudah dihentikan. Oh. Ya, jadi tahun 64 beliau di Wina sudah makan ada kelainan ginjal kan. Jadi harus ada pengobatan teratur, tapi obat-obat yang diberikan ya pelan-pelan akan keadaannya kondisinya melemah ya. Melemah dan tapi saya warisi banyak pitutur beliau ya, petuah beliau mengenai bangsa ya. Ditulis ada di sana itu ya. Nanti kita. Untuk Saudara Sidarto, jiwa, ide, ideologi semangat saya tidak bisa dibunuh. Soekarno 10 Desember 67, itu saat beliau ditahan tuh menulis ya. Nanti bisa diambil fotonya. Jadi itu jadi salah satu pesan Bung Karno ke Pak Sudarto ya. Dan idealisme seorang Soekarno adalah beliau meninggalkan Indonesia itu masih perawan ya. Artinya beliau banyak menyuruhkan ribuan pemuda Indonesia ya ke Eropa Timur, Eropa Barat, Rusia, saya sendiri ke Amerika ya. Saya tidak mau sumber daya alam itu dikelola oleh orang asing ya. Pengelolaan sumber daya itu harus oleh putra-putra terbaik Indonesia yang nanti pulang dari luar negeri. Itu satu ya. Kedua, beliau belum boleh menebang hutan 1 hektar pun. Darto catat ya, yang punya hutan seluas ini, paruh-paruh dunia ya, itu hanya Brasil, Kongo, dan Indonesia. Tanpa kita menebang hutan, dunia itu butuh paruh-paruh kita, butuh paruh-paruh Indonesia. Nah sekarang yang digaungkan oleh Presiden Jokowi adalah harusnya semangat Soekarno. Jadi semangat Soekarno, ya. Yang 1% ya, yang dulu masih milik kita semua dulu ya, belum diolah. Lalu sekarang ada green energy, mangrove itu ya, itu adalah semua itu adalah mewarisi semangat Soekarno itu yang dikerjakan oleh Presiden Jokowi sekarang. Jadi memang semangat Soekarno sampai saat ini masih dihidupkan. Oh iya, ya buktinya ya, saya selalu bilang bahwa sejarah bangsa itu sejarah karma politik, ya. Bung Karno mengalami demikian, ditahan dan tidak dirawat dengan baik, tapi kemudian putranya jadi presiden kelima, cucunya menjadi ketua DPR, menantunya menjadi ketua MPR, kader terbaiknya Jokowi itu menjadi presiden 2 periode, ya. Saya yang bukan siapa-siapa, hanya ajudan, sampai 59 tahun ini saya belum pernah pensiun. Jadi belum pernah pensiun itu tetap beraktivitas untuk negara begitu. Oh ya. Itu yang menarik ya. Dalam arti sudah dalam usia yang Pak Sidarto, dalam usia yang sudah mungkin angkatan Bapak sudah pada pensiun, tapi Bapak semua. Masih semangat. Angkatan saya sudah hilang semua. Tuh. Sedangkan Bapak masih semangat untuk berdedikasi pada bangsa dan negara. 58, saya kayak Pak Tri. Ya. Saya masuk Akpol, beliau masuk Atekat. Tuh. Jadi saya sekarang sudah 87
setengah. 87 tahun. Iya. Bayangkan di dalam usia seperti itu ya para pemirsa ya, masih mau semangat sekali untuk mengabdi kepada negara, memikirkan bangsa, menyampaikan apa pengalaman yang didapatkan selama ini kepada generasi penerus. Itu butuh suatu semangat apa tambahan. Itu apa Om yang bikin Om semangat untuk melakukan itu? Ya keep aktif ya. Intelektual dan fisikal itu memang membuat orang sehat. Keep aktif intelektual ya, karena rapat online offline itu teratur dengan para pejabat, ya toh. Lalu kegiatan fisik ya, saya berusaha untuk olahraga daily ya, berenang di belakang ada kolam renang ya. Saya berusaha untuk kalau tidak ada acara saya berenang ya, setengah jam. Jadi kalau selama kita masih aktif intelektual dan fisik itu insya Allah sehat ya. Aktif intelektual itu juga termasuk memberikan nasihat kepada Bapak Presiden juga berarti? Ya itu kan pekerjaan dari Bantibras itu. Ya kadang-kadang pertimbangan itu perorangan, tapi seringnya adalah tim ya. Kita produksi nastim kita, nasihat dan pertimbangan itu dalam setahun terakhir ini 120. Ya tertulis. Dalam setahun itu. Ini dalam bidang apa saja Pak? Ya macam-macam. Tapi by law itu ada rahasia negara. Ya, kita tidak boleh cerita ya. Tapi jelek baik itu kita sampaikan. Oh baik. Mengenai masalah kenegaraan. Segala pertimbangan. Biasanya diterima Presiden atau tidak kebanyakan? Ya, loh, kita melihat bahwa banyak sekali nasib kita yang di follow up oleh beliau. Oh baik. Nah, ya kita tidak boleh, by law tidak boleh bicara gitu. Nggak boleh bicara karena rahasia negara tadi ya. Ya. Kalau mungkin agak mundur lagi dari 7 presiden ini, tadi yang salah satunya Pak Bung Karno ya. Tapi ada keunikan yang mungkin menarik pengalaman mulai selain dengan Bung Karno yang bisa di-share ke pemirsa? Ya tiap presiden punya plus minus kan. Ya. Itu semua. Tapi bagi saya, ya kebetulan saya mendampingi Bung Karno dalam keadaan yang apa ya? Yang di luar ininya ya, karena sudah ditahan ya. Dan tidak diobati dengan semestinya dan keadaan dying, tapi semangatnya masih demikian itu orang yang harus kita contoh lah ya. Dan meninggalkan Indonesia yang masih perawan, itu saya bilang di mana-mana. Indonesia belum punya apa-apa waktu itu ya. Artinya belum ada sumber daya alam, hutan belum ada yang diganggu. Hanya papasan perang Jepang saja. Itu pun dipakai untuk bangun Gelora Bung Karno, untuk Hotel Indonesia, Hotel Barukmo, Hotel Sanur, Hotel infrastruktur ya. Pelabuhan Ratu ya. Nah kalau tadi semangat Bung Karno, apakah selama ini juga itu mencerminkan juga dibawa juga oleh nanti generasi-generasi di partai yang juga mempunyai ideologi sama dengan Bung Karno seperti PDI Perjuangan gitu Pak? Karena jadi kita harapkan ya bahwa the next presiden itu adalah orang-orang yang punya smart Soekarnois ya, dan harus tumbuh dari masyarakat bawah ya. Maaf saya harus bicara padanya ya. Betul. Bahwa Ganjar itu seorang anak pensiunan inspektur polisi ya. Bayangkan, inspektur polisi, terus masuknya waktu itu masuk dari bawah. Di polisi itu ada polisi. Perekrutan dari Lalu Pak Mahfud itu adalah anaknya seorang camat di Madura. Ya, tapi beliau sekarang yang Pak Ganjar sudah 2 kali periode DPR, 2 kali periode gubernur ya. Prestasinya juga bagus. Pak Mahfud sudah anggota Dewan, Ketua MK, Menhan, Menko Polhukam, dari jam terbang. Kedua beliau ini sudah sangat mumpuni ya. Kita harapkan supaya tokoh-tokoh semacam ini yang meneruskan legasi seorang Jokowi, ya legasi. Kita harus akui bahwa the first 9 years ini Jokowi telah meninggalkan banyak prestasi ya. Kita lihat jalan tol di banyak pulau ya,
lalu bendungan, lalu pelabuhan udara, pelabuhan laut, ya. Itu luar biasa ya. Kita diakui. Ya. Nah, Jadi Bapak melihat bahwa pengalaman itu sangat jadi kunci keberhasilan memimpin negara ini sebenarnya. Iya, betul. Nah. Tidak sekedar pendidikan ya, education ya. Education dan pengalaman jam terbang itu very important. tadi Jangan yang belum punya jam terbang tiba-tiba lalu plak. Jadi jangan ya, Jangan dibrongsong apa namanya? dipaksakan. Dipaksakan. tadi Pak Dat bilang tadi dia menyebut Pak Ganjar. Memang PDIP secara konsisten Oh, dari iya. awal tuh memang Iya. sudah menempatkan Ganjar sebagai kader Ya, presiden. saya sendiri jadi kader PDIP bisa. Dan itu tentu, Berdiri. tentu itu dengan perannya Bapak juga ya untuk mendapatkan Ganjar. Ya, Pak Karena- Sudarto juga mengusung Ganjar sejak Iya, awal dari gitu ya. awal. Jadi mungkin secara melihatnya apakah karena memang selain kemampuan, apakah ada feeling-feeling tertentu gitu Pak? Ya enggak, kebetulan saya salah satu deklarator Ganjaris. Itu sebelum partai kan mendeklarasikan. Sebelum itu 1 Juni 2021, ya 2 tahun yang lalu, 2,5 tahun yang lalu. Ya kita melihat bahwa dia sosok yang perlu kita usung, ya. Kemudian bahwa dideklarasikan oleh Ketua Umum, ya kita syukuri, ya. Kita syukuri. Karena memang mungkin dari lihat dia pada Pak Ganjar itu juga ada jiwa nasionalisme tadi itu ya. Dia membawa ya semangat. mewarisi lah, semangat Soekarno lah, ya lah. Dan dia tumbuh dari bawah, dari anaknya pernah 2 tahun tidak bisa kuliah, ya. Kebetulan istrinya adalah orang yang pintar juga, ya, S2 dari Jepang pada mana. Ya. Sekarang baik Pak Ganjar maupun Bu Atiko itu masing-masing punya ya, relawan tuh Iya, untuk dialog ya. Anaknya juga pinter. Pak Dato tentu menyaksikan kemarin debat perdana. Ya, Menurut Pak Dato sendiri bagaimana pendapatnya? Ketiga kandidat tersebut penampilannya bagaimana dan ya saya lihat Ganjar sendiri. kemarin kan debat capres kan. Iya betul. Saya lihat Ganjar cukup tenang, menguasai diskusi dan pertanyaan jawaban apa itu disampaikan dengan menguasai keadaan ya. Pak Sudarto sudah lama kenal dengan Ganjar. Waduh, ya saya DPR 3 periode saya mulai 99 sudah DPR, dia DPR 5 tahun kemudian 2004 itu dia 2 periode, saya 3 periode. Jadi intens berdiskusi ya. Ya, ya pokoknya udah kenal lama. Udah kenal lama. Kalau secara pribadi kenal mungkin dari diskusi mungkin nggak? Ya dia beberapa kali ke rumah ya, kita diskusi. Ya foto-fotonya banyak tuh. Apa yang biasanya dipesankan Pak Sudarto ke Pak Ganjar? Ya kita harus akui bahwa legasi seorang Jokowi itu memang bagus. Ya perlu diteruskan yang bagus. Tapi tidak ada manusia yang perfect, itu tidak ada. Betul. Ya. Jadi yang bagus diteruskan, yang tidak bagus disempurnakan. Ya. Itu tugas daripada penerus nanti. Apa yang perlu disempurnakan dari legasi Pak Jokowi ini, Pak? Ya, dia bagus, cuman sekarang faktanya adalah korupsi itu hampir merata di semua lembaga, baik di eksekutif, legislatif maupun di yudikatif juga. Bahkan sampai ke pungli-pungli di masyarakat. Ya, ya pokoknya ini salah satu tantangan bagi Ganjar nanti ya. pimpinan ke depan, bukan hanya ya Ganjar, ya Presiden maupun para menteri yang nanti yang ditunjuk untuk punya pelajaran bahwa untuk menuju Indonesia Emas 2045 itu tanpa didukung oleh sosok-sosok yang bersih dari corruption ya, dan semangatnya adalah untuk membangun negara, impossible. Ya, ini yang sekarang punya masalah kita itu adalah Korupsi. Kalau dari sisi tadi secara keumum kan korupsi, ada masalah terkait
hal lain nggak di sektor hukum yang mungkin jadi ganjalan bahwa atau mungkin yang perlu disempurnakan nanti pemimpin selanjutnya gitu Pak? Ya Bang, kita harapkan nanti ya pemerintahan itu kan ada eksekutif, legislatif, yudikatif kan. Ini harus di tangan orang-orang yang mumpuni dan honest mengabdi pada negara. Selama lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, kesusahan orang-orang yang cari uang, ya repot, ya. Jadi menteri baru sekian lama lalu kaya, ya lah. Waduh, ya repot kalau gitu tuh. Kalau sekarang melihat generasi sekarang, Pak Sudarto melihatnya mereka antusias dengan politik atau tidak? Lihat dari sekarang kan orang anak-anak muda sekarang. Ya, generasi muda mereka harus belajar sejarah. Saya di mana-mana mengatakan bahwa generasi milenial ini harus belajar sejarah, jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Mereka harus tahu sejarah bangsa. Jadi dia akan tahu bagaimana bangsa ini dibawa ke depan tuh mereka harus tahu. Dan bisa memilih pemimpin yang tepat untuk membawa Indonesia ke depan. Ini yang generasi milenial harus tahu. Ya. Melalui podcast begini. Iya, betul. Jadi salah satunya dengan mungkin belajar dengan Pak Sudarto bahwa dengan dekat dengan pemimpin tadi kan juga menjadi salah satu pelajaran. Tapi kira-kira apakah harus berpolitik untuk bisa mengisi kemerdekaan tadi atau mungkin melanjutkan cita-cita Bung Karno tadi mungkin Pak? Oh tidak. Cita-cita Bung Karno itu ada di semua bidang. Tapi bahwa apa yang diwariskan oleh seorang Soekarno untuk bangsa Indonesia yang dia masih meninggalkan Indonesia masih perawan, ya. Tadi baik sumber daya maupun itu harus kita contoh. Ya. Dulu saat Bung Karno itu uang itu hanya pampasan perang Jepang, ya tak? Hanya itu aja. Belum ada hutan masih utuh, sekarang dibabati rame-rame sekarang. Ya. Lalu Freeport tahu sendiri kan, sekarang 51% diambil ya. Lalu ekspor juga hilirisasi, ya tak? Tidak barang mentah dia, tapi ini harus yang positifnya harus kita teruskan, ya. Dari dulu zaman era pas keborongan itu yang ditinggalkan oleh hanya pampasan perang Jepang untuk bangun Indonesia, Barukmo, ya, lalu Pelabuhan Ratu, ya, Sanur, Gelora Bung Karno, itu yang ditinggalkan oleh Bung Karno, karena uangnya hanya dari pampasan perang Jepang. Belum ada hutan di Babat, ya. Belum ada sumber daya alam yang di. Ya, itu yang istilah swadaya itu, Pak ya, yang selalu dicanangkan oleh Bung Karno. Ya. Bahwa kita membangun dengan kaki sendiri gitu. Ya, berdikari. Pancasila, berdikari itu kan warisan Soekarno. Nah, IKN itu Pak, ini menarik nih. IKN juga menjadi suatu topik yang hangat di perdebatannya dan kelihatannya memang itu juga suatu peninggalan ide yang dari Bung Karno juga kan, ya, bahwa IKN itu kita menempatkan ibu kota di tengah suatu negara. Itu apakah nanti ke depannya kita akan konsisten terus Pak, bagaimanapun juga IKN Bung Karno sendiri sudah dreaming ya, untuk ibu kota itu di Palangkaraya ya. Jadi supaya pembangunan tidak hanya Jawa sentris tapi juga Indonesia sentris ya, kalau tidak di Jakarta ya. Dan kita tahu sendiri Jakarta sudah begini padat ya. Untuk satu, kita melihatlah sekarang ya, bagaimana Amerika memindahkan ibu kota dari New York ke Washington DC ya. Di Australia dari Sydney ke Canberra. Ya. Di Brasil itu dari kota yang Rio de Janeiro ya, dipindah ke Brasilia. Ya, itu semua negara itu memang memindahkan tempat yang lebih adem, lebih sejuk, ya, supaya dan juga para negarawan tuh jauh daripada dikitari oleh kalangan bisnis. Jakarta ini kan nengok kanan kiri kan tempat bisnismen semua, ya. Nanti menteri panggil pengusaha aja dalam hitungan kurang dari 1 jam bisa datang. Iya.
Tapi kalau di IKN kan jauh dari heboh itu kan. Ada baiknya. Iya. Terlepas dari baru terlaksananya kali ini, memang Bung Karno visinya memang sudah ke depan, Iya. Sudah bisa melihat itu kebutuhan akan ibu kota negara itu memang. Dan itu ditangkap oleh seorang Jokowi ya. Ya. Dan saya melihat, saya sudah 4 kali ke IKN, memang tempatnya lebih bagus dari Palangkaraya. Alhamdulillah. Tinggi dan ya, tapi itu masih butuhkan suatu biaya yang banyak ya, dan waktu yang tidak pendek ya, panjang. Ya, dan upaya dari seluruh unsur bangsa ya. Ya, ya. Menarik. Nah, kembali lagi kepada generasi muda tadi. Ya. Sekarang ini banyak pemilih-pemilih baru atau yang baru memilih, dan kadang-kadang mereka dapat informasinya itu dari medsos yang kadang-kadang juga tidak. Nah itu kalau boleh ada suatu titipan mungkin dari generasi bangsa, bagaimana mengidentifikasikan, oh inilah pemimpin yang terbaik, inilah yang jadi harus dipilih. Tadi saya bilang bahwa pilihlah pemimpin yang punya jam terbang yang sudah mumpuni. Orang dari bawah sampai terpilih menjadi kepala daerah 2 kali, gitu. Mahfud MD juga anaknya camat, yang kemudian anak-anaknya semua jadi orang semua loh ya. Dokter, insinyur ya, saya dengar ya, anaknya Mahfud ya. Ya. Anaknya Pak Ganjar juga. Di luar negeri. Ya. Alam Ganjar itu juga orangnya smart ya. Ya. Jadi 2 keluarga ini keluarga yang memang memberikan teladan bagaimana bentuk keluarga yang itu tadi leadership by example. Kepala keluarga juga harus berikan satu keteladanan ya, untuk bisa dicontoh oleh anak cucu kita. Nah, hal-hal ini kan informasi-informasi seperti ini mungkin yang tidak dapat melalui media sosial. Jadi mungkin para pemilih-pemilih muda juga harus aktif mencari informasi tambahan ya tentang dia aktif mencari latar belakangnya seperti apa, sehingga pilih yang benar-benar baik. Ya, saya sekarang dalam usia yang 8 tahun ini sekarang sendirian di rumah ini, karena cucu itu sudah nyebar ya. 2 di Melbourne, jadi permanent resident di sana. Sudah more than 10 years tinggal di sana. Lulusan RMIT dan Monash ya. Lalu 1 di Amsterdam, lalu Groningen ya. Ya, dan beberapa cucu itu sering pergi keluar juga. Jadi ya, untuk ketemu mereka ini, cucu dokter saya ada 2, tapi 1 dokter Abi itu married dengan dokter Hera ya. Jadi 3. Untuk sebulan sekali ketemu aja susah sekali saya ini. Sibuk semua. Padahal di sini Jakarta. Padahal di Jakarta. Kalau saya telepon begini lagi di puskesmas, gajinya 3 juta. Melayani masyarakat. Iya, pasiennya sampai 20-30 sehari itu, sampai 9 malam itu rata-rata tawuran. Ya gitulah, anak-anak muda yang berkelahi itu. Jadi ya kasihan juga ya bahwa dokter muda itu gajinya 3 juta. Itu yang Anjani ya, yang baru setahun ini internship ya. Kalau yang Abi itu sudah 2 tahun, itu akan ambil spesialisasi anak nanti. Jadi Bapak juga dari Jadi kalau kita memberikan contoh yang baik itu, insya Allah ya, anak cucu kita juga akan jadi orang. Ya, gitulah. Tapi kalau tadi Ganjar dan Mahfud adalah satu-satu yang mungkin dipilih Pak Sudarto untuk apa? Ini pribadi loh ya. Pribadi. Tidak... Apakah kandidat yang lain tidak memiliki hal yang sama? Apa ya? Kesuksesan dan atau mungkin apa namanya jejak, mungkin kali modal untuk memimpin negara. Misalnya Ganjar punya pengalaman. Ya mereka masing-masing punya ya, tapi kan soal selera itu kan terpulang pada pribadi masing memilih. Nanti pada saat coblosan kan kita ini negara demokrasi. Betul. Tiap calon punya plus minusnya kan. Bagi saya yang plusnya cukup memadai itu adalah Ganjar nomor 3 ya. Tapi kan negara demokrasi kan ini, ya lah. Terserah pilihan masing-masing lah. Ya betul. Tapi mungkin salah satu yang sekarang mungkin dikhawatirkan adalah Ganjar ini
salah satu kemarin berapa di polling mengalami penurunan elektabilitas gitu Pak Sidarto. Kira-kira apa yang perlu dilakukan Ganjar atau tim Ganjar agar bisa merespon? Gini ya, survei itu kadang-kadang antara ya sama tidak ya. Ya. Saya percaya yang nanti menentukan adalah pada saat rakyat mencoblos saja ya. Betul. Sekarang survei itu ya 1-2 we can believe ya, tapi banyak yang apa itu namanya dimodali ya. Jadi lalu Ada sponsornya. Ya, ada sponsornya. Istilah sekarang apal-apalan gitu. Nah, itulah. Jadi ya terpulang pada pada kita semua lah. Membaca orang tuh not only from survey tapi dari dari perilaku keluarganya dan sebagainya ya. Bagaimana dia memberikan contoh waktu menjabat, apa itu kita harus lihat ke sana. Not only from survey. Nah, Pak Darto, dalam hal menjelang pemilu ini, khususnya yang ini kan kita memang masih waktu tutup banyak untuk kampanye. Nah, di sepanjang pemilu yang pernah kita hadapin, Pak, nah, itu kan selalu tahun-tahun kemarin itu bergejolak gitu. Dan itu sebenarnya tidak bergejolaknya, tapi kan istilahnya ya panas karena pemilu, Pak ya. Ya. Nanti juga mereda lagi gitu. Di tahun 2024 ini, Pak Darto, berdasarkan informasi mungkin ya yang kita tidak punya akses, keadaan sampai Februari kira-kira bagaimana Pak? Apa yang harus diantisipasi oleh masyarakat? Suasana pemilu nanti Pak 2024 apakah? Ya kita harapkan aman-aman aja lah. Ya. Aman ya. Artinya jangan sampai ada penerimaan uang, ya sebaran amplop, lalu ya aneh-aneh gitulah ya. Lalu yang dulunya tidak pernah bagi bansos, lalu bagi-bagi bansos ya. Yeah. Dan kalau promote seorang calon pemimpin itu harus promote daripada jam terbangnya, kemampuannya untuk jadi pemimpin negara ke depan ya. Jangan karena amplop, jangan karena bansos ya. Repot kalau begitu ya. Kita hindari lah yang gitu-gitu Dan Pak. saya harapkan ya, perlu saja aparat negara, TNI, polisi dan lainnya harus netral ya. Jangan berpihak. Ini saya harapkan ini ya. Apa Pak Sudarto punya mendengar bahwa memang aparat negara kurang netral dalam hal ini? Mereka sudah declare akan netral, Kita harapkan juga begitu. tapi baunya kadang-kadang lain ya. Enggak, ini saya. Iya. Mereka sudah declare akan jaga dengan netral ya, tapi kadang-kadang bau amis ya, kadang-kadang ya. Saya harapkan mereka sadar Konsisten. Ya, untuk kita dipimpin oleh orang-orang yang terpilih itu aparat betul-betul netral ya, harus menjaga diri, jangan sampai berpihak, itu saya harapkan. Dan benar-benar dari suara rakyat. Saya ini pensiunan polisi udah 32 tahun yang lalu ya, jadi saya kenal dari para pejabat ini seperti apa ya, seperti junior saya yang jauh sekali ya. Saya waktu pensiun mereka masih taruna ya. Baru lulus taruna lah ya. 91 itu saya Januari pensiun, beliau medio baru lulus taruna. Yang pimpin sekarang ini. Ya, kita harapkan mereka, kalau ada hal yang aneh di lapangan itu selalu saya sampaikan. Pada nomor 1, nomor 2, nomor 3 saya sampaikan. Please jaga kenetralan daripada aparat kita untuk bisa melewati pemilu ini dengan baik. Mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Bapak untuk para pemirsa, khususnya tadi itu terkait yang kita bahas hari ini, yaitu bagaimana memilih pimpinan bangsa yang benar dan juga menghadapi pemilihan umum 2024 ini. Mungkin kata-kata terakhir yang bisa dirangkum dari pembahasan kita. Begini, nanti kan kita alami debat Cawapres itu kan masih 4 kali lagi ya. Total 5 kali kan. Cawapresnya 3 kali, Cawapresnya 2 kali ya. Dari sana tolong kita semua belajar ya. Mana-mana pimpinan kita yang betul-betul yang dikatakan tuh sesuai dengan yang pernah dialami. Jangan ditutupi ya. Yang dikatakan tuh sesuai dengan apa yang sudah dialami oleh kedua calon capres dan cawapres ya. Jangan menutupi diri ya.
bahwa saya masih muda tapi pengalaman saya banyak sekali ya. Nggak perlu begitu ya. Saya masih harus belajar, nggak apa-apa ya. Bahwa nanti kalau saya terpilih akan banyak belajar daripada masalah-masalah bangsa ya. Tapi yang sudah jam terbang yang tinggi juga harus kita akui ya, bahwa orang-orang itu sudah punya jam terbang yang tinggi ya. Pilihan terserah ya. Ini negara demokrasi ini. Terima kasih Pak Sidarto atas petuah-petuah yang menarik untuk anak-anak muda. Ini waktu yang jarang sekali sebenarnya bicara dengan tokoh politik seperti Bapak ini, dan ini kesempatan yang baik. Terima kasih buat waktunya yang diberikan kepada Gatra, Pak Dato. Moga-moga kami nanti kalau minta wawancara lagi berkenan, ya Pak ya. Silakan. Moga-moga setelah jadi ada presiden baru. Silakan. Oke, Pak pemirsa Gatra TV, demikian acara interview khusus atau special interview pada kali ini. Bersama dengan Pak Maijen Polisi Sidarto Danusubroto untuk membahas pemimpinan bangsa Indonesia di masa depan dan juga mengenai pemilu 2024. Silakan untuk subscribe dan juga mengunjungi Gatra TV untuk special interview selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Pak Dato, terima kasih Pak Dato. Terima kasih Pak Dato. Mari.